Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa penting pada periode silam. Perjanjian Giyanti sendiri diambil dari tempat dibuatnya perjanjian itu, yaitu di Kampung Jati. Dalam pengucapan bahasa Belanda disebut Giyanti, dan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Dukuh Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelumnya, perjanjian Giyanti diputuskan untuk memadamkan api konflik yang berkobar sejak penyerahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II memadamkan kobaran api konflik mendapatkan hadiah dari Pakubuwono II berupa sebidang tanah. Kemudian, salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan yang diberikan kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Penentangan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas Harting, untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah tersebut. Operasi berakhir. Martin bernegosiasi dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah negosiasi berulang kali, Harting menyetujui keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa tanah di Jawa. Pada 23 September 1754, nota kepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut dialihkan kepada penerus Pakubuwono III pada tahun 1754. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi menerima wilayah pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwono III mengumumkan akan menerima hasil perundingan dengan Mangkubumi, Gubernur Jawa Utara. Kesepakatan ini menghasilkan perjanjian penting yang ditandatangani di desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi dasar untuk membagi tanah Jawa menjadi dua bagian, atau disebut istilah Palinagar. Inilah awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta. Sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bernama Senopati ing Ngalogo Safidin Panatagomo Khalifatullah, setelah ditandatanganinya perjanjian pada 13 Februari 1755, perjanjian Giyanti yang tidak menentukan pembagian wilayah pada gilirannya menyebabkan serangkaian peristiwa pada saat yang sama, kata Raden Mas Said setelah perjanjian Giyanti atau Pangeran Sambernyawa, yang juga merupakan Trapakubuwono, juga menuntut hak dalam gerakannya pada bulan Oktober 1755. Sang pangeran menggantikan Sambernyawa untuk mengalahkan pasukan VOC Grup 1. Kemudian pada bulan Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru dibangun di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun berperang, VOC akhirnya mengakhirinya dengan ditandatanganinya perjanjian Salatiga pada tahun 1759. Perjanjian yang membagi kembali Jawa. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa akan menerima bagian dari Kesunanan Surakarta di daerah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik yang berbeda. Itu juga membawa Jawa ke dalam bentuk yang berbeda pada saat yang sama. Daerah Yogyakarta yang meliputinya juga memiliki Pakalaman yang merupakan daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.